Halo Pisces, selamat datang kembali di channel aku Mela. Readingan kita kali ini bertemakan tentang kehidupan pastinya ya, tentang kehidupan kita. Kamu, dia, dan mungkin keluarga ataupun orang di sekitar kamu. Kita akan coba bahas di sini ya. Dan kita akan melihat di sini di mana bahwa ya temanya kamu harus bangkit gitu loh. Saatnya kamu harus bangkit dari problematika kehidupan yang saat ini kamu jalani. Nah, apakah kamu berada dalam suatu masalah? Apakah kamu berada dalam persimpangan? Ya. Nah, disinilah kita akan mencoba memberikan solusi buat kamu. Ya, semoga di sini kamu akan mendapatkan solusi dan pencerahan. Amin. Nah, tapi ingat buat Pisces ya, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, buat Pisces, sebelum aku lanjut ke readingan ini, aku akan selalu berdoa buat kamu semuanya dimanapun kamu berada. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, Pisces, kita akan coba lihat di sini energi kamu ya. Pisces, energi apa yang akan terbaca di sini? Sehingga akan membuat kamu merasa harus bangkit dari kehidupan kamu saat ini. Wah, ada penolakan. Aku melihat di sini ada energi sebuah penolakan ya. Penolakan dalam arti kata apa? Ya, mungkin di sini ada saat kamu pengen move on dari seseorang, atau ada kalanya kamu pengen melupakan seseorang ataupun melupakan suatu kondisi yang begitu menyakitkan begitu ya di masa lalu. Dan di sini seperti ada seakan-akan ada penolakan dalam diri kamu sendiri. Wah, aku sulit untuk move on. Aku sulit untuk merubah semuanya. Aku sulit untuk melupakan dia, Kak. Secara aku sangat mencintai dia. Aku tidak bisa gitu loh. Tidak bisa melupakan dia walaupun aku tahu dia menyakiti aku. Walaupun aku tahu dia tidak pernah membahagiakan aku. Walaupun aku tahu dia berkhianat kepada aku. Dan aku menolak hati aku untuk melupakan dia. Nah, ya mungkin kita sarankan ya, kamu harus bangkit gitu loh. Kamu harus bisa merubah diri kamu, ya. Tapi di sini ada penolakan. Penolakan dalam hati kamu. Seakan-akan kamu tidak bisa melupakan dia, tidak bisa menerima nasihat-nasihat dari orang gitu ya. Tidak bisa menerima ya kayak inspirasi atau motivasi dari orang begitu ya. Kamu seakan-akan buta. Buta dengan hal-hal yang positif begitu. Karena apa? Karena kamu merasakan ada obsesi dalam diri kamu, ada ego dalam diri kamu. Nah, itu yang harus kamu lawan ya. Nah, ya buat Pisces. Jadi penolakan ini bisa dikata artikan ya, eee, ke dalam diri kamu, itu. Kalau kita artikan, untuk diri kamu sendiri ya seperti itu tadi, ya. Atau di sini kalau kita kaitkan dengan percintaan, nah mungkin di sini ada satu kondisi di mana kamu mencintai seseorang, tetapi ternyata ya ada penolakan dari dia. Ternyata dia tidak bisa menerima kamu, atau sebaliknya di sini. Karena ini juga bisa vice versa. Bisa saja yang kebaca ini adalah energi, kamu ataupun dia, orang yang kamu fokuskan ya, Pisces. Jadi seperti ada penolakan atau ada penolakan nih dari kamu. Seseorang itu mungkin menginginkan kamu atau seseorang itu mencintai kamu. Ternyata kamu tidak bisa menerima dia, karena apa? Ya karena dia sudah menjadi masa lalu bagi kamu. Ternyata mungkin dia sudah menyakiti kamu dulu. Ternyata mungkin dia sudah mengkhianati kamu. Jadi kamu sulit untuk menerima dia kembali. Ya, itu juga bisa arti kata penolakan. Tapi kita akan lihat nantinya seperti apa cerita sebenarnya ya dengan kartu tarot nantinya ya. Oke. Ini aku baca dari energi penolakan yang kebaca di sini ya buat Pisces. Oke, apapun kondisi di sini penolakan ini, sebenarnya bisa sih, kamu, apa ya, kamu jadikan suatu motivasi buat kamu, bahwa ya kalau seandainya kamu memang benar-benar tidak bisa menerima dia, ya artinya ya itu mungkin sudah jalan yang benar buat kamu gitu loh. Artinya kamu sudah ingin bangkit dari, problematika kamu, ya mungkin dia seseorang yang tidak pernah ingin berkomitmen sama kamu, tapi dia ingin bertahan sama kamu. Nah, akhirnya kamu menarik diri dari hubungan itu. Karena apa? Karena kamu merasa, "Wah, aku buang-buang waktu bersama kamu. Tidak ada hal-hal yang positif yang aku dapatkan dari kamu."
Makanya kamu lebih menarik diri dan melepaskan dia dan menolak gitu loh, menolak dia masuk ke dalam hidup kamu, ya. Artinya ya itu adalah suatu, keinginan kamu untuk bangkit dari masalah yang ada, ya. Oke, Pisces. Oke. Nah, kita akan lihat lagi di sini, apalagi energi yang kebaca di sini. Ingat ya, di sini energi banyak orang ya, bisa rasanya bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak rasanya jangan dipaksakan, oke? Nah, ini ada kenangan, ada story, ada cerita di sini antara kamu dengan dia. Sebenarnya ternyata penolakan itu beralasan gitu ya. Jadi bisa dikatakan, kamu berpikir, "Ya cukuplah kamu aku kenang," gitu ya. "Cukup kamu itu jadi kenangan aku. Aku mungkin tidak akan melupakan kamu," gitu. "Tapi ya untuk menerima kamu kembali mungkin sulit." Nah itu dari, energi Pisces ya ataupun dia di sini. Bisa vice versa, oke. Nah, aku melihat di sini memang dulu kamu begitu sangat bahagia ya bersama dia. Atau mungkin kamu beranggapan bahwa dialah orang yang benar-benar bisa membawa perubahan dalam hidup kamu. Ya mungkin di awal dia begitu banyak ya membawa perubahan kepada kamu, ya mungkin dulunya kamu kekanak-kanakan, jadi membuat kamu dewasa gitu ya. Tapi, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, semuanya berubah ya. Ya terjadilah penolakan gitu ya, mungkin saat ingin berkomitmen ternyata wah tidak bisa nih kita ingin berkomitmen begitu ya, karena banyak alasan, banyak pertimbangan ya. Jadi cukuplah itu menjadi kenangan. Dan aku ya, kalau memang sudah ada penolakan di awal, ya udah begitu, kita tidak akan lanjutkan. Nah mungkin itu dari prinsip buat Pisces ya. Di situlah, karena kamu beranggapan bahwa, ya aku harus bisa lepas nih dari masalah ini. Aku harus bisa bangkit dari masalah ini. Karena jika masalah ini ada dalam kehidupan aku terus-menerus, otomatis aku tidak akan bisa merubah hidup aku ke depan. Nah itu ya buat Pisces. Oke, nah ini sebuah kenangan. Cukuplah masalah itu jadi kenangan buat kamu. Ya, mungkin kamu sudah maafkan dia, kamu sudah melepaskan dia, ya, begitu. Kita akan lihat di sini apa lagi. Oke. Ini kartu yang berikutnya. Energi apa lagi yang akan kebaca di sini? Buat Pisces. Berjuang. Nah, akhirnya kamu di sini berjuang setelah apa yang sudah terjadi, ya. Akhirnya kamu mulai bangkit. Melupakan problematika yang pernah kamu rasakan, yang pernah kamu jalani. Dan itu adalah sebuah pembelajaran buat kamu atau pendewasaan bagi kamu. Akhirnya kamu mulai berjuang. Wah, aku tidak bisa nih seperti ini terus. Aku tidak bisa dengan stuck begini gitu loh. Aku bisa bangkit, aku bisa berjuang untuk mendapatkan semua impian aku. Karena hidup itu hanya tentang 5 poin penting ya. Dalam hidup itu kita punya impian, punya harapan, ya. Dan bagaimana cara mendapatkan impian ini? Bagaimana cara mewujudkan harapan ini? Ya, semua itu bisa kita wujudkan, bisa kita dapatkan dengan cara ya berdoa dan berjuang. Ya, itu. Dan berusaha. Karena kalau tidak ada berjuang, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak ada hasil. Hanya dengan duduk, menunggu, itu tidak akan ada hasil. Ya, baik itu dalam hal pekerjaannya kamu, baik itu dalam hal percintaannya kamu. Artinya ya, saat kamu melihat seseorang mungkin yang tidak ada kebaikan, ya kamu berjuang untuk mencari mencari seseorang yang lebih baik dari dia saat ini gitu loh. Dan kamu di situ juga bisa menilai, orang yang mungkin akan masuk ke dalam hidup kamu itu seperti apa. Seperti apa sih yang aku butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Kalau sesuatu yang kita inginkan, belum tentu baik bagi kita. Tapi kalau sesuatu yang kita butuhkan, otomatis akan baik buat diri kita. Ya, begitu. Itu sih secara logika ya. Itu masuk ya. Nah, jadi Pisces harus perlu kamu pertimbangkan, lihat seseorang yang mungkin akan kamu perjuangkan, apakah dia pantas untuk diperjuangkan atau tidak, ya, begitu. Hmm. Begitu juga tentang hal apa ya, karir kamu ya. Kalau aku lihat sih di karir kamu, berjuang gitu. Berjuang ini, mungkin bagi kamu beberapa Pisces, ada yang memiliki bisnis ya, yang mungkin saat ini lagi stuck. Jadi kamu harus bisa berjuang lebih ya, beri effort untuk diri kamu sendiri, ya, support diri kamu untuk melakukan hal-hal yang lebih untuk karir kamu. Karena itu juga akan mendapatkan suatu hasilnya nantinya.
Apa yang kamu impikan itu, dengan adanya perjuangan dan doa, kamu akan mendapatkannya, ya. Begitu buat Pisces, oke. Nah, jadi jangan berhenti untuk berjuang, jangan berhenti lelah, ya. Walaupun lelah biasa, istirahat dulu kalau kamu capek. Setelah itu ya kamu, kamu isi lagi baterainya, ya udah, kamu action lagi untuk berjuang mendapatkan apa yang sudah menjadi impian kamu, ya. Terus berjuang, karena hidup itu tentang apa yang harus kita perjuangkan, ya. Oke. Nah, di bottom of the deck kamu apa di sini? Ada tertipu. Nah, makanya di sini ya, mungkin ada kondisi kamu, tertipu dalam hal percintaan, ya mungkin dia yang mengkhianati kamu, atau dia membuat kamu sedih, membuat kamu kecewa, atau dia yang on off ya. Jadi, kamu itu merasa bahwa aku tertipu, ya mungkin di awal begitu bahagia, di awal dia merasa mencintai aku gitu loh. Ternyata ya ujung-ujungnya dia ternyata memanfaatkan aku, ya. Itu dalam hal percintaan. Kalau kita lihat dari, finansial atau karir, ya kamu harus benar-benar apalagi dalam berbisnis ya, mungkin mau join bisnis atau mungkin mau, eee, menjalin kerjasama dengan seseorang ataupun beberapa pihak ya, kamu harus berhati-hati. Karena apa? Akan banyak orang di sini, orang-orang yang bisa dikatakan ya bisa menipu kamu, karena mungkin dilihat kamu itu mungkin orang yang seperti ya nurut ya, tidak banyak cerita atau bagaimana, ya mungkin dia beranggapan bahwa kamu itu orang yang bisa dipermainkan atau ditipu. Ternyata ya kamu di sini harus bisa berhati-hati, waspada gitu ya. Nah, itu yang terpenting, buat Pisces sehingga apapun problematika kehidupan yang kamu jalani, itu bisa kamu atasi. Karena mungkin kontrol diri kamu itu sudah kamu miliki, ya. Gitu. Karena mungkin itu juga pengalaman bagi kamu di masa lalu dulunya. Mungkin di tahun 2022 banyak hal yang terjadi dan aku tidak ingin hal ini terjadi lagi di tahun ini, ya begitu. Itu yang kamu inginkan buat Pisces. Oke. Kita akan lihat di sini dengan kartu tarot apa yang akan terjadi. Ini kita taruh di mana ya? Di sini boleh ya. Oke. Nah, buat Pisces bagi kamu yang personal reading atau coaching silahkan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya silahkan cek dari cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke. Baik. Buat Pisces fokus ke kartu ini. Kita akan lihat seperti apa cerita kamu sebenarnya ya. Cerita ini apakah untuk kamu masa depan kamu ataukah saat ini ataupun, ke depan? Sebelumnya ya maksudnya. Oke, di sini ada Ten of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri, ya. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Kita susun rapi-rapi ya. Kalau nggak rapi itu matanya nggak enak melihatnya ya. Jadi biasakan hidup rapi, oke. Nah, di sini ada Aries, Leo, Sagi, dan Taurus, Virgo, Capri. Wah, di sini kartunya bagus ya buat Pisces, Cancer, Pisces, Scorpio. Dan di sini kayaknya seperti tentang kesuksesan ya. Semua kesuksesan sendiri ada ya. Itu zodiak yang dilihat kamu. Sepertinya semua zodiak ada di sini. Tapi ada elemen api yang nggak ada ya. Aries, Leo, Sagi ya. Nah, jika di sini ada. Oke. Semua zodiak ada di sini ya. Buat Pisces. Nah, kita akan lihat di sini di bottom of the deck kamu ya. Ada Ten of Pentacles. Ten of Pentacles ini menggambarkan adanya kondisi aman setelah adanya perjuangan atau adanya suatu keinginan kamu untuk merubah semuanya dan akhirnya semua itu berakhir endingnya yang akan bahagia. Ini kebahagiaan kamu dalam rumah tangga misalnya ya, atau kebahagiaan kamu dalam satu hubungan asmara kamu, ini kamu akan mendapatkan satu kebahagiaan. Dan kamu ya kalau dikatakan finansial ini juga akan berkecukupan bagi Pisces. Jadi ada hasil yang kamu perjuangkan. Saat kamu ingin bangkit, saat itulah kamu berjuang, berusaha dan berdoa dan hasilnya ini. Kamu memiliki ending kehidupan kamu seperti ini. Jadi ya jangan merasa aku 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Kak
sepertinya nggak pernah berubah gitu loh. Kadangkala ya kita itu diberikan suatu, ujian ya, dari Tuhan itu kadang nggak 1 tahun, 2 tahun, bisa 3 tahun, 4 tahun gitu ya, itu selalu turun naik. Tapi ingatlah, yakinlah bahwa kebahagiaan itu akan kamu miliki, kebahagiaan itu akan kamu rasakan, tapi tetap berjuang. Jangan kamu, seakan-akan, "Lah, aku patah semangat, aku pesimis," gitu loh. Kita harus optimis dengan kehidupan yang akan kita raih. Jadi, buat Pisces, yakinkan diri kamu bahwa kamu mampu untuk menggapai semuanya, untuk mencapai semuanya. Karena saat kamu ingin bangkit, saat itulah hati kamu, pikiran kamu itu sejalan. Semuanya ingin kamu rubah ya, buat Pisces. Itu yang aku lihat di sini. Oke, di bottom of the deck. Nah, di sini ada King of Swords. Kamu kalau aku lihat ya, aku merasakan energi kamu saat ini itu begitu cukup kuat, cukup besar ya untuk merubah semuanya. Keinginan kamu untuk merubah hidup kamu itu begitu kuat ya. Jadi seolah-olah, kamu di sini sudah siap. Apapun yang akan terjadi nantinya, kamu siap gitu loh. Di tahun 2023 ini, kamu merasa bahwa ya apapun nanti yang terjadi pada diri aku, baik itu kesedihan, kekecewaan, masalah, ya aku siap. Jadi ada energi di mana kamu, kesiapan diri kamu itu ya sudah cukup, mental kamu sudah siap gitu loh untuk menjalankan hidup kamu di tahun 2023 dan selanjutnya, ya. Karena sudah cukuplah beberapa tahun ini perjuangan kamu yang mungkin belum ada hasilnya dan kamu berharap suatu saat nanti aku akan mendapatkan hasilnya itu. Ya, seperti itu. Oke, buat Pisces. Semua orang pasti punya masalah, tapi mungkin, ya berbeda-beda lah ya. Ah, kalau aku katakan ya, kalau diri aku sendiri sih, aku mengalami cobaan itu ya mungkin ada tahun pertama, kedua, mungkin ada 3 tahun deh, 3 tahun, ya 3 tahun, 4 tahun. Tapi aku tetap berjuang, aku tetap berusaha dan mungkin inilah, solusi terakhir aku ya mungkin karena aku sering lihat tarot, akhirnya mempelajari, memperdalam gitu ya. Akhirnya hidup aku lebih positif, lebih ingin berjuang dan akhirnya alhamdulillah aku mendapatkan hasilnya. Saat sekarang aku bahagia, begitu ya. Semoga kebahagiaan ini akan selalu ada. Amin. Oke, lanjut di sini kartu berikutnya. Ada Two of Wands. Two of Wands ini adalah kesuksesan yang akan kamu raih ya buat Pisces. Kesuksesan ini terjadi karena pengalaman kamu, karena kegagalan kamu di masa lalu. Itu yang memicu kamu untuk bisa bangkit gitu loh. Melewati problematika kehidupan kamu selama ini. Jadi kamu ya seakan-akan sudah memegang dunia. Kamu menunjukkan kepada dunia, aku itu bisa move on. Aku bisa lepas gitu loh dari masa lalu aku. Masa lalu mungkin pernah dalam hal percintaan aku dikhianati, dalam, karir mungkin aku pernah ditipu gitu ya. Jadi artinya kamu sudah menunjukkan kepada dunia bahwa kamu bisa, kamu sanggup bangkit dari semua ini, ya, begitu. Itu yang aku lihat. Jangan salfok ya sama kuku aku, ini anak aku tadi yang memakaikan sibuk ya. Nah, karena mungkin dia lihat taruh-taruh di dia itu pakai ini ya, pakai kuku, tapi aku nggak suka. Oke, nah itu ya buat, Pisces. Jangan salpok ya dengan inai ini ya, inai. Oke, Pisces ini terjadi, intermezzo. Semoga kamu bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kamu itu sanggup melakukan apapun. Jadi jadikanlah kegagalan itu adalah sebuah cambuk bagi kamu untuk melangkah, oke, menuju masa depan yang ceria. Dan apalagi di sini ada Nine of Pentacles. Ini juga menggambarkan sama halnya dengan ini. Kamu seseorang yang bisa dikatakan, ya dibilang mapan, ya. Kamu orang yang, energik, pekerja keras. Kalau sini kamu, woman, kamu itu wanita karir, ya, seperti itu. Walaupun tak kamu punya keluarga, tapi kamu selalu bahagia dengan keluarga kamu di sini. Ya, perasaan kamu cukup besar, ya. Cinta kamu cukup besar untuk keluarga kamu. Walaupun kamu di sini orang yang pekerja keras, kamu tidak pernah melupakan keluarga kamu, gitu. Keluarga di sini apakah kamu sudah menikah, apakah kamu di sini orang yang single, kamu selalu membagikan keluarga kamu, orang tua kamu, adik-adik kamu, kakak-kakak kamu gitu ya ini. Jadi ada kondisi di mana kamu akan merasakan kebahagiaan. Setelah kamu
berjuang melawan semua problematika yang ada. Oke, nah itu. Kita lihat di sini lagi ada kartu Queen of Pentacles. Inilah sebuah yang kamu raih, yang kamu tunggu-tunggu adalah suatu kekuasaan, kekuatan, ya, akan kamu miliki di sini buat Pisces. Ini, jadi jangan kamu beranggapan aku sudah berjuang kak, aku sudah berusaha kak, apa sih yang tidak aku lakukan? Semua aku lakukan, tapi nihil kak hasilnya. Nah, tetap kamu harus semangat. Tetap kamu berjuang, berusaha terus, dan jangan lupa berdoa, ya. Itu yang terpenting, ya. Apapun agama agama kamu pasti mengajarkan hal itu ya, berdoa, ya, meminta kepada Tuhan. Itu yang harus kamu jalankan, ya. Nah, kita akan coba lihat dengan kartu orakel apa yang terbaca di sini untuk hidup kamu selanjutnya ya. Buat Pisces. Apalagi yang akan terlihat di sini? Oke, slow down. Oke, nah kita juga ambil 4 ya. Celebrate your love. Nah, aku melihat di sini di bottom of the deck. Sepertinya kamu akan merayakan suatu perayaan tentang percintaannya kamu. Atau kamu di sini merasa bahwa ya aku sudah menemukan pasangan aku kak, gitu ya. Ternyata dia orang yang baik dan aku akan merayakan itu. Dan mungkin ada yang mengatakan, wah kak aku akan berkomitmen. Setelah beberapa tahun aku berjuang gitu ya, setelah beberapa tahun aku berusaha, ya mungkin tarot mengatakan bulan ini kamu dapat kebahagiaan, bulan ini kamu dapat apa ya, mendapatkan seseorang gitu ya, bertemu dengan seseorang. Ternyata itu tidak gitu loh. Ternyata ya Tuhan memberikan aku di tahun yang ketiga atau di tahun keempat setelah aku melihat tarot begitu ya. Ada yang begitu. Ah, ini bohong gitu ya. Tarot ini bohong. Sebenarnya ini kan udah kita jelaskan, adalah prediksi. Semua tergantung kepada kamu. Di sini kita hanya memberikan solusi, mengingatkan kamu bahwa ini loh yang harus kamu lakukan gitu. Tidak harus menunggu keberuntungan, ya begitu. Inilah perjuangan kamu. Akhirnya kamu ketemu dengan orang yang benar-benar kamu impikan, ya. Buat Pisces, apalagi di sini yang terbaca, give each other space. Artinya di sini mungkin ada saatnya dulu kamu sulit untuk membuka hati atau kamu lebih menutup hati kamu karena kejadian masa lalu atau masa lalu kamu yang sangat begitu membebani kamu. Dan akhirnya kamu merasakan, wah ternyata aku tidak bisa nih nutup hati aku. Kalau aku nutup hati aku, tidak membuka hati, yang ada aku merasa kesepian terus gitu loh. Di sini aku harus bisa membuka hati aku untuk seseorang yang mungkin akan masuk ke dalam hidup aku. Ya, ini energi kamu. Ya, ada forgiveness, heal. Artinya kamu memaafkan diri kamu. Kamu sudah merubah bahwa mindset kamu itu ya, aku harus bisa berubah. Aku harus bisa berjuang. Ya, aku harus bangkit di sini. Aku bisa memaafkan orang-orang mungkin menyakiti aku. Dan aku mungkin bisa memaafkan diri aku sendiri. Itulah awal awal kesuksesan aku, awal kebahagiaan aku. Setelah aku bisa memaafkan diri aku sendiri. Ya, begitu. Ini energi kamu. Elevate your energy. Ya, kumpulkan energi-energi positif kamu. Ya, upgrade energi kamu. Jangan kamu menyimpan energi-energi negatif lagi. Buang semua energi negatif, kumpulkan energi positif. Sehingga hidup kamu akan lebih bahagia. Slow down. Santai aja. Ada masanya kamu berhenti. Ada masanya kamu slow, ya. Perlahan-perlahan pasti ya, perlahan-perlahan kamu akan menemukan kebahagiaan kamu, ya. Buat Pisces, inilah suatu energi kamu di mana saat kamu bangkit, semua akan berubah. Semua akan terlihat nyata, ya. Buat Pisces. Mungkin ini dulu readingan kita buat Pisces. Semoga di sini bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi. Sampai ketemu lagi. Dadah.